Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Pratiwi, nomor urut 30. Perkenalkan, nama saya Andi Rifki Wahyu Saputra, nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Naura Sikrihula Baktiar, nomor urut 26. Perkenalkan, nama saya Naila Raisa Insira, nomor urut 27. Perkenalkan, nama saya Muhajirin Mustamin, nomor urut 20. Perkenalkan, nama saya Dewi Febiana Putri, nomor urut 13. Perkenalkan, nama saya Andi Syahri Fadila, nomor urut 7. Perkenalkan, nama saya Salpira, nomor urut 34. Perkenalkan, nama saya Septiananda, nomor urut 35. Perkenalkan, nama saya Nabila Alia Hanun, nomor urut 24. Perkenalkan, nama saya Nurfusa Yusan, nomor urut 28. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika, nomor urut 29. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nabila Alia Hanun selaku moderator dalam debat ini. Sebelumnya, tata tertib dan tata cara akan dibacakan oleh Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rifki Saputra. Saya berperan sebagai Ketua Panitia. Di sini saya akan membacakan aturan-aturan dalam debat kali ini. Yang pertama, kompetisi ini menggunakan sistem gugur dalam setiap babak. Keseluruhannya dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu penyisihan, perempatan final, semifinal, dan final. Yang kedua, setiap babak penyisihan terdiri dari beberapa sesi yang akan diundi saat registrasi technical meeting. Debat akan dinilai oleh 3 dewan juri. Kelima, durasi waktu debat akan diawasi oleh seorang keeper time yang telah ditunjuk oleh panitia penyelenggara. 6. Sebuah tim terdiri dari 3 anggota. Tim dapat bertanding jika anggotanya lengkap. Tim tidak boleh mengganti atau menambahkan anggota selama pertandingan berlangsung. Anggota tim ini terbagi atas 2, yaitu tim pemerintah atau tim pro. Kemudian yang kedua, tim oposisi atau tim negatif. Ketujuh, anggota tim memiliki kesempatan untuk bicara yang ditentukan oleh moderator. Kedelapan, reply speaker, governance atau pidato jawaban disampaikan oleh PM atau DPM. Kesembilan, debat menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kesepuluh, jalannya debat akan dipandu oleh seorang moderator. Terima kasih kepada Ketua Panitia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mosi atau topik yang akan diperdebatkan, yaitu dibukanya sekolah tatap muka pada bulan April di tahun ajaran 2020-2021 pada masa pandemi COVID-19. Baiklah, saya persilahkan kepada tim afirmasi untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kami kesempatan. Kami selaku tim afirmasi akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Pratiwi selaku pembicara pertama. Saya Naura Sikrihula Baktiar selaku pembicara kedua. Saya Muhajirin Mustamin selaku pembicara ketiga. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim oposisi untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Kami dari tim oposisi ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Syahri Fadila selaku pembicara pertama. Perkenalkan, saya Naila Raisa Insira sebagai pembicara kedua. Perkenalkan, saya Septiananda sebagai pembicara ketiga. Baiklah, kita masuk ke sesi pertama. Saya persilahkan kepada kedua tim untuk menyampaikan argumennya. Dimulai dari tim afirmasi, kemudian dilanjutkan oleh tim oposisi. Dan dimohon kepada timekeeper untuk memberikan waktu masing-masing 2 menit. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan membacakan argumen dari kelompok kami. Seperti yang kita ketahui, sekarang di negara Indonesia, bahkan di dunia sedang dilanda pandemi yang disebabkan oleh wabah virus, yakni wabah virus COVID-19. Untuk menghindari wabah tersebut, pemerintah di dunia, terkhususnya di Indonesia, memerintahkan seluruh rakyatnya untuk tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan, mengingat betapa bahayanya virus tersebut dan telah banyak yang tertular. Olehnya, untuk menjaga diri kita agar tidak terjangkit virus COVID-19, pemerintah mengimbau agar seluruh kegiatan ajar mengajar dilaksanakan di
disebut sebagai school from home atau pembelajaran jarak jauh. Sudah hampir setahun para siswa-siswi pelajar di Indonesia belajar di rumah, mengingat semakin banyaknya orang yang terjangkit virus COVID-19 ini. Mengingat sudah beberapa kali pemerintah mengupayakan pembukaan sekolah kembali namun gagal, meski sudah ada beberapa sekolah yang sudah kembali dibuka. Pemerintah pun mengupayakan kembali rencana ini. Pada bulan April mendatang, rencana ini akan kembali diusahakan, meski banyak yang tidak setuju. Namun, saya setuju dengan pembukaan kembali sekolah meski di tengah masa pandemi COVID-19 sekarang, karena yang kita ketahui banyak dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari pembelajaran jarak jauh ini. Salah satu dampak buruk dari berlangsungnya pembelajaran jarak jauh ini yaitu untuk menggantikan posisi guru untuk membimbingnya dalam belajar, banyak siswa-siswi yang meminta bimbingan dari orang tuanya sebagai gantinya, sehingga banyak orang yang kewalahan dalam membimbing anak-anaknya. Karena orang tua pun sibuk bekerja dan minimnya latar belakang pendidikan orang tua. Oleh karena itu, dari salah satu contoh dampak dari PJJ tersebut, kami mendukung dibukanya kembali sekolah-sekolah dan diadakannya kembali pembelajaran tatap muka ini. Sekian argumen dari kelompok kami. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada tim oposisi. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan argumen saya. Mengenai mosi, dibukanya sekolah tatap muka pada bulan April di tahun 2021 di masa pandemi COVID-19 ini, sebelumnya kita harus ketahui terlebih dahulu bahwa sekolah online dilakukan agar orang-orang terhindar dari virus COVID-19. Bagaimana jadinya ketika sekolah tatap muka dilaksanakan di masa pandemi ini? Saya tidak setuju dengan hal tersebut. Apalagi masih ada virus-virus yang menyebar. Meskipun tetap melakukan protokol kesehatan, tapi kita tidak tahu dari mana saja virus-virus tersebut datang. Bisa saja ada salah satu siswa atau guru yang terjangkit virus tersebut, tetapi tidak memiliki gejala masing-masing. Hal itu bisa saja menyebar dan bisa menjadi peluang banyak untuk virus-virus menyebar di kalangan masyarakat. Jadi, lebih baik proses kegiatan belajar mengajar harus dilakukan untuk pembelajaran daring atau jarak jauh. Dampak yang dirasakan akibat pandemi ini juga membuat pendidikan di Indonesia mulai bereksperimen dengan menciptakan beberapa teknologi pendidikan yang menunjang pembelajaran serta turut aktif mengikuti revolusi industri. Memang benar, peran guru dalam pembelajaran tidak bisa digantikan dengan teknologi. Tetapi, dengan adanya teknologi, maka potensi guru akan semakin dikuatkan melalui digitalisasi pendidikan. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan kepada tim afirmasi untuk memberikan sanggahan kepada tim oposisi dengan waktu maksimal 8 menit. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyanggah argumen dari pihak kontra yang menyatakan meskipun tetap melakukan protokol kesehatan, tetapi kita tidak tahu dari mana saja virus-virus tersebut berasal. Bisa saja ada salah satu siswa atau guru yang terpapar tetapi tanpa ada gejala sama sekali. Sanggahan saya yaitu apabila sekolah akan dilaksanakan ataupun dibuka kembali, syarat wajib agar penduduk sekolah bisa memasuki kawasan sekolah yaitu dengan melakukan swab test dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Selain itu, dari pihak sekolah juga bisa membagi SIM masuknya para siswa sehingga tidak langsung semua siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dalam satu ruang kelas. Kantin juga tidak lagi dioperasikan untuk mencegah proses penularan COVID-19. Selain dari pihak siswa, pihak guru, pegawai, dan penduduk sekolah lainnya juga turut berpartisipasi dalam menerapkan protokol kesehatan ini. Tidak serta-merta apabila sekolah akan kembali dilaksanakan ataupun dibuka kembali, peraturan yang akan ditetapkan seperti mengingat kondisi seperti sekarang, tentu ada beberapa aturan yang perlu ditetapkan untuk mencegah penularan COVID ketika sekolah kembali dibuka kembali. Sekian sanggahan dari tim kami. Baik, masih ada sisa waktu 6 menit. Saya persilahkan kepada tim oposisi untuk menyanggah argumen dari kelompok tim afirmasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada moderator. Saya akan memberikan sanggahan mengenai menetapkan protokol kesehatan yang sangat
Menurut pantauan Federasi Serikat Guru Indonesia pada Oktober lalu di Pulau Jawa, mayoritas sekolah tidak memiliki dan tidak mengetahui pedoman berperilaku bagi warga sekolah. Pedoman yang ia maksud yakni mengatur bagaimana tenaga pendidik dan siswa berperilaku di lingkungan sekolah sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya guru, apakah sebelum ke sekolah harus memeriksa suhu tubuhnya berapa? Apakah pengecapannya baik, penciumannya baik? Lalu kalau tidak, apakah dia tidak ke sekolah? Jika tidak ke sekolah, siapa yang akan mengajar siswa yang sudah ada di dalam kelas di masa pandemi seperti ini? Jadi itu yang dinamakan bentuk preventif. Jika itu belum ada, maka sekolah akan berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Namun perlu ditetapkan siapa yang mau bertanggung jawab sebagai antisipasi jika diadakannya sekolah tatap muka berdampak menyebabkan virus bagi warga sekolah. Sebab sejauh pengamatan, kebanyakan sekolah hanya menyiapkan secara teknis saja, mulai dari tempat mencuci tangan, hand sanitizer, masker, dan alat pengukur suhu tubuh. Kemudian memang pada dasarnya karena positivity rate di Indonesia atau tingkat penularan virus corona di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu di atas 10%. Sementara saran dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pelonggaran kegiatan di suatu negara dapat dilakukan jika penyebaran virus corona di bawah 5%. Sekian dari saya, terima kasih. Kepada tim afirmasi, apakah masih ada sanggahan? Baiklah, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyangga argumentasi dari tim oposisi, yang dimana menyatakan bahwa kebanyakan sekolah hanya siap secara teknis saja melalui dari alat pengukur suhu tubuh, disinfektan, tempat mencuci tangan, dan juga masker. Namun dilihat dari realita bukan hanya secara teknis yang telah dipersiapkan, namun secara aspek kesehatan pula, khususnya bagi guru dan pelajar yang akan memulai kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Pertama yang sangat penting adalah memperhatikan dan menjaga sistem imunitas tubuh agar para guru dan pelajar tidak rentan terkena virus COVID-19. Menjaga sistem imunitas ini dapat didapatkan dengan mengonsumsi suplemen multivitamin yang juga mengandung antioksidan tinggi untuk menjaga sistem imunitas tubuh. Yang kedua, guru berperan aktif sebagai petugas kesehatan yang sigap memaksimalkan kinerja kerja UKS atau unit kesehatan sekolah dan juga mengisi stok obat-obatan generik. Bahkan jika perlu siapkan petugas medis seperti dokter yang ditugaskan di sekolah. Dan yang terakhir adalah sebelum melaksanakan sekolah tatap muka, maka yang harus dilakukan adalah pemberian vaksin pada guru dan tenaga pendidik, yang dimana untuk mencegah penularan COVID-19. Sekian, terima kasih. Waktunya habis. Selanjutnya kita masuk pada sesi kedua. Saya persilahkan pada kelompok tim oposisi untuk menyangga argumen dari kelompok tim afirmasi dengan waktu maksimal 8 menit. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menyangga argumen dari pembicara pertama yang menyatakan bahwa banyak dampak buruk dari berlangsungnya pembelajaran jarak jauh ini. Contohnya, orang tua kewalahan dalam membimbing anak-anaknya karena orang tua sibuk bekerja dan minimnya latar belakang pendidikan orang tua. Malahan, selama masa pandemi ini, peserta didik tentu akan menghabiskan waktu belajar di rumah, di mana ini menurut adanya kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru, sehingga peserta didik tetap bisa menjalani belajar online dengan efektif. Selain itu, kolaborasi yang inovatif dapat mengatasi berbagai keluhan selama menjalani belajar online. Ini akan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, baik di masa kini maupun masa mendatang. Bahkan anak-anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 6 menit. Saya persilahkan kepada kelompok tim afirmasi untuk menyangga sanggahan dari kelompok tim oposisi. Terima kasih atas kesempatan dari moderator. Saya akan menyangga sanggahan tim kontra pembicara pertama yang menyatakan belajar di rumah dapat menciptakan kolaborasi yang inovatif antara orang tua dan guru. Justru dengan berlangsungnya pembelajaran jarak jauh ini,
membuat orang tua kewalahan dalam mendidik anaknya karena orang tua sibuk bekerja dan minimnya latar belakang pendidikan para orang tua. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Jadi, apabila pembelajaran daring tetap dilaksanakan, maka orang tua harus mendapatkan biaya lebih untuk membeli paket data internet. Mengingat pembelajaran online atau daring yang menggunakan teknologi internet di mana tidak semua para guru ahli dalam bidang tersebut. Apalagi perubahan sistem belajar mengajar ini bisa dibilang mendadak tanpa adanya persiapan yang matang, sehingga membuat para guru dan orang tua susah untuk mengatur, mengontrol, dan menilai para siswa baik itu dalam memberi materi pembelajaran ataupun tugas maupun dalam penilaian karakter. Dan menurut beberapa survei yang dilakukan Mendikbud, sebagian besar para guru dan orang tua lebih menghendaki kembali dilaksanakannya KBM tatap muka. Apabila sekolah akan dibuka pada bulan April ini, tentu saja memberikan keringanan pada orang tua dan guru dalam proses belajar mengajarnya. Walaupun disertai dengan proses mengajar daring, tetapi pihak guru bisa mengontrol, mengawasi para siswa yang ikut dalam KBM pada saat itu. Sekian sanggahan dari saya. Kepada tim oposisi, apakah masih ada sanggahan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menyanggah sanggahan dari pihak pro. Di situ Anda mengatakan bahwa tidak semua guru mampu memahami teknologi internet. Maka dari itu, pada pembelajaran jarak jauh ini, para guru diberikan dampak positif dengan bisa menguasai teknologi internet dan bisa mengintegrasikannya dalam pembelajarannya. Percepatan transformasi teknologi membuat banyak platform yang membuat aplikasi-aplikasi guna mendukung pembelajaran jarak jauh. Banyak munculnya aplikasi yang mendukung pembelajaran jarak jauh, membuat belajar dari rumah aja tetap dapat dilakukan dengan efektif. Aplikasi-aplikasi belajar online dikembangkan dengan berbagai fitur-fitur yang dapat memudahkan para pelajar untuk belajar dari jarak jauh. Salah satu contoh aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh adalah aplikasi Google Classroom. Di aplikasi ini, guru-guru bisa mengirim tugas, absen, dan juga materi yang bisa dengan mudah dilihat oleh para siswa dan juga ditanggapi oleh para siswa, sehingga memudahkan pembelajaran jarak jauh ini. Baik, sekian dari saya. Waktu habis. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada masing-masing tim untuk memberikan kesimpulan. Dimulai dari tim afirmasi, kemudian dilanjutkan dengan tim oposisi. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan akhir dari kelompok kami. Berdasarkan atas semua argumen-argumen dan sanggahan-sanggahan, kami selaku tim pro menyimpulkan bahwa kami sangat setuju pemerintah membuka kembali sekolah tatap muka, dikarenakan pembelajaran jarak jauh ini banyak di antara siswa-siswi yang mendapatkan nilai kurang efisien dalam proses belajar mengajar. Apalagi selama ini PJJ terbukti tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia karena masih banyaknya guru maupun pelajar seperti di daerah pedesaan yang tidak dapat menyelenggarakan PJJ ini karena kendala tidak memiliki peralatan yang memadai seperti handphone dan laptop. Selain itu, banyak pula di daerah-daerah tertentu yang jaringan internetnya masih belum stabil, sehingga membuat para siswa-siswi di daerah semakin berpotensi mengalami ketertinggalan pendidikan. Sebenarnya, masih banyak alasan-alasan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu. Namun, beberapa alasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya rasa sudah cukup untuk mewakili bahwa kami sangat setuju dengan dilaksanakannya kembali sekolah tatap muka pada bulan April mendatang ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kami dari tim kontra akan memberikan kesimpulan dari beberapa sanggahan dan argumen tadi. Kami menyimpulkan bahwa di masa-masa pandemi seperti saat ini, sebaiknya kita tidak membuka sekolah tatap muka terlebih dahulu. Selain mengantisipasi penyebaran COVID-19, juga membuat pendidikan di Indonesia mulai bereksperimen dan menciptakan berbagai teknologi pendidikan yang menunjang pembelajaran. Memang ini adalah masa-masa yang sulit, tetapi kita tidak boleh terpuruk dan putus asa oleh keadaan. Kita bisa menjadikan pembelajaran daring ini lebih menyenangkan. Misalnya merencanakan beberapa kuis interaktif yang dapat dijawab secara real time. Atau bisa juga guru meminta siswa bercerita mengenai kesehariannya dan saling menyemangati.
Sekiranya itu saja yang dapat kami simpulkan. Sekian, terima kasih. Kepada Dewan Juri saya persilahkan untuk menyimpulkan hasil debat untuk hari ini. Baiklah, sekian debat pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.